Oknum ASN berkomplot dengan KKB Papua, bantu pasok senjata untuk bunuh anggota BRIMOB di Wamena. Dikabarkan seorang oknum aparatur sipil negara atau ASN berkomplot dengan kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua dan terlibat dalam pembunuhan anggota Polri Satuan BRIMOB di Wamena, Jayawijaya. Oknum ASN tersebut menjadi sosok perantara dalam pemasokan amunisi persenjataan KKB Papua. Pihak polisi menganalisa bahwa Papua KKB Papua bekerja sama dengan oknum ASN di Wamena. Korban anggota BRIMOB Yonde Wamena dibunuh oleh serdadu KKB Papua, pimpinan Egyanus Kogoya pada Sabtu 18 Juni 2022 lalu. Aktivis pun memberikan tanggapan atas keterlibatan oknum ASN dalam pembunuhan anggota BRIMOB tersebut. Menurut Direktur Kriminal Umum Polda Papua, Kombes Faizal Ramadhani, AN berperan sebagai penghubung KKB Papua. Menurut Kombes Faizal, AN ketahuan menjadi pemasok senjata rakitan dan 615 butir amunisi untuk KKB Papua. Persenjataan itu bakal digunakan KKB Papua untuk menebar teror di wilayah Kabupaten Enduga. AN saat ini di Wamena, rencananya amunisi mau dibawa ke kelompok Enduga, kata Kombes Faizal di Jayapura. Melansir tribunpapua.com, Kamis 30 Juni 2022. Kita yakin sekali dia akan dibawa ke Enduga, tapi kemungkinan akan bertemu dengan jaringan yang lain di Wamena. Kemudian baru dibawa ke Enduga, beber Kombes Faizal. Kombes Faizal mengungkapkan hasil analisa Polda Papua. Menurutnya, stok amunisi dan senjata yang dimiliki KKB Papua menipis. Oleh karena itu, KKB Papua mengeluarkan beberapa orang sebagai penghubung yang bertugas mencari amunisi dan senjata. Dan dari hasil penyelidikan, kami tahu bahwa sedang mengeluarkan beberapa penghubung-penghubung untuk mencari senjata dan amunisi, sebutnya. Kombes Faizal juga mengatakan AN diduga memiliki jaringan terhadap kelompok yang terlibat dalam kasus pembunuhan Bribda Diego Fernando Rumaropen. Setelah kita analisa, antara kelompok yang menyerang Bribda Diego itu, kemudian dengan ini ada beberapa titik temunya dan memang arahnya ke kelompok Enduga, ungkap Kombes Faizal. Sebelumnya diberitakan, setelah Bribda Diego Fernando Rumaropen tewas, orang tak dikenal yang diduga anggota KKB Papua merampas senjata api. Ada dua senjata api yang dirampas, yaitu senjata api bahu jenis AK-101 dan SSG-08 atau sniper. Kapolda Papua Irjen Matius De Fahri mengungkapkan, KKB Papua pimpinan Egyanus Kogoya diduga sebagai dalang kasus tewasnya Bribda Diego Fernando Rumaropen. Aktivis HAM Papua Theo Hesegem berbicara mengenai kejanggalan tewasnya Bribda Diego Fernando Rumaropen. Anggota BRIMOB Yonde Wamena ini diduga dibunuh oleh KKB Papua, pimpinan Egyanus Kogoya. Korban Bribda Diego Fernando Rumaropen dianiaya usai diminta warga untuk menembak sapi di distrik Napua, Kabupaten Jayawijaya. Aktivis HAM Papua Theo Hesegem menyebut ada 4 kejanggalan tewasnya Bribda Diego Fernando Rumaropen. Kejadian ini sama sekali tidak masuk akal dan sama sekali tidak bisa dimengerti karena ada beberapa kejanggalan setelah saya baca dari kronologi yang dimaksud, kata Theo Hesegem dalam keterangan tertulisnya yang diterima tribunpapua.com Kamis 23 Juni 2022. Ada beberapa hal yang menjadi janggal dan sebagai pembela HAM saya tidak mengerti dengan peristiwa ini, ujarnya menambahkan. Berikut ini kejanggalan yang diungkap Theo Hesegem. Menembak sembarangan. Menurut Theo Hesegem, biasanya anggota TNI Polri sudah memperhitungkan bahwa tidak mengeluarkan atau menembak dengan sembarangan. Lantaran peluru hanya diperhitungkan untuk menembak orang yang dianggap musuh atau lawan, itulah prinsip anggota TNI Polri. Peluru tidak pernah diperhitungkan untuk menembak sapi atau binatang lain. Saya tidak mengerti seorang komandan BRIMOB yang tidak memperhitungkan dan menganalisa resikonya dengan bijaksana tetapi merespon dengan cepat untuk datang ke lokasi untuk menembak sapi, ujarnya. Abaikan daerah konflik. Kejanggalan berikutnya yaitu Komandan BRIMOB AKP Rustam tak memikirkan dan menganalisa bahwa daerah tersebut adalah daerah rawan konflik. Justru cepat merespon ketika saudara Alex Matuan untuk membantunya menembak sapi milik Alex Matuan di daerah Napua, Kabupaten Jayawijaya, katanya. Theo Hesegem mengatakan sangat ketahui betul bahwa berdasarkan data intelijen daerah Habema adalah daerah rawan konflik. Sebagai Komandan BRIMOB, lanjut Theo Hesegem, mestinya telah mengetahui daerah tersebut adalah daerah rawan.
sedangkan dia hendak ke daerah dan tidak mengajak anggota BRIMOB lain. Sampai sejauh mana hubungan antara saudara Alex Matuan dan seorang komandan BRIMOB? Apakah ada hubungan saudara, teman, atau hanya sebatas minta tolong untuk menembak sapi, ujarnya. Komandan tak bawa senjata. Menurut Theo Hesegem, setelah sapinya ditembak, Komandan BRIMOB meninggalkan anggota Bribda Diego Fernando Rumaropen dengan 2 pucuk senjata api. Mengapa Komandan BRIMOB melepaskan senjata mengecek sapi tanpa membawa senjata? Tanyanya. Apakah ada perjanjian dengan orang lain untuk menghilangkan nyawa saudara Rumaropen atau merampas senjatanya di tangan korban, lalu dibawa kabur senjatanya, ujarnya. Theo Hesegem menegaskan seharusnya sebagai komandan BRIMOB harus mempelajari situasi belakangan ini di Kabupaten Jayawijaya. Kita ketahui ada beberapa peristiwa, demo berturut-turut namun berjalan dengan aman tanpa ada masalah, dan beberapa waktu kemudian terjadi pengibaran bendera bintang kejora di beberapa tempat di kota Wamena, ujar Theo Hesegem. Dia mengatakan setelah pengibaran bendera tersebut, aksi demo pada 10 Mei 2022 terjadi mematahkan tukang bendera di halaman kantor DPRD Kabupaten Jayawijaya. Semua peristiwa ini perlu diamati secara cerdas oleh komandan sebagai seorang pimpinan. Justru komandan mengorbankan anak buahnya hingga sampai nyawanya korban begitu saja, katanya. Tidak ada balasan Bribda Diego. Theo Hesegem juga mempertanyakan tidak adanya perlawanan dari Bribda Diego Fernando Rumaropen, padahal dia membawa 2 pucuk senjata. Logikanya mungkin dengan panah dilempar dari jarak jauh, kalau dibacok dengan parang atau pisau mestinya harus ada perlawanan karena jarak dekat, ujarnya. Dari semua kejanggalan, dia berharap Komandan BRIMOB AKP Rustam dapat menjelaskan kejadian yang sesungguhnya di lapangan. Theo Hesegem meminta kepada Kapolri dan Polda Papua mengambil langkah-langkah hukum tanpa mengorbankan masyarakat yang sama sekali tak tahu masalah. Karena semua ini adalah kelalaian Komandan BRIMOB, tidak bijaksana dapat menganalisa situasi di akhir-akhir ini di Kabupaten Jayawijaya, katanya.